Oke. Jadi kita bicara akan sedikit saya memberi tips tentang serangan panik. Jadi serangan panik suatu kondisi munculnya rasa takut atau gelisah yang berlebihan dan timbulnya secara tiba-tiba yang dapat ditandai dengan detak jantung cepat. Detak jantung yang cepat dan keras, sesak nafas dan nafasnya jadi pendek-pendek, pusing bahkan bisa sampai pingsan, timbul rasa mual atau tidak enak dalam perut, otot terasa tegang, gemeteran, keringat banyak ya keluar, terasa ada sensasi dingin atau panas dalam badan, terasa asing dengan lingkungan, dan dapat juga timbul rasa takut, kehilangan kontrol. Serangan panik umumnya terjadi akibat adanya suatu kejadian yang menyebabkan luapan emosi seperti rasa marah, takut, dan sebagainya. Orang dengan serangan panik sering mengasosiasikan kena serangan jantung karena adanya rasa nyeri pada daerah dada. Lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Jadi kita yang perempuan aman. Kenapa? Mungkin karena kita wanita itu lebih kuat ya daripada laki-laki. Nah, bagaimana serangan panik pada usia lanjut? Tidak usah takut karena biasanya serangan panik itu terjadi pada usia 22-23 tahun. Jadi orang muda itu gampang panik. Jarang terjadi pada usia lanjut. Usia lanjut cenderung tidak menggunakan kata takut, tapi menggunakan rasa kurang nyaman di dalam hati, ya. Ada rasa kurang nyaman. Gejala panik yang lebih serius dapat timbul berupa kecemasan menyeluruh. Kecemasan menyeluruh ini adalah cemas, yaitu sebetulnya istilah dalam kedokteran jiwa, ya, general anxiety disorder. Timbul panik bila menghadapi suatu situasi tertentu. Jadi orang tua itu panik kalau umpamanya dia harus ke rumah sakit, mengikuti prosedur medis, atau di social security, jadi dalam aturan-aturan dalam masyarakat yang harus begini, harus begitu. Itu teman-teman saya mau vaksinasi booster aja, harus kalau di Depkes tuh harus bawa kakak, harus bawa karib, bingung. Di mana cari kita punya karib itu? Karib itu kartu pensiun. Harus di ini, harus itu. Jadi itu aja bikin panik untuk orang tua. Ya. Lanjut. Penyebab yang sebenar-benarnya hingga saat ini belum diketahui dengan pasti. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya serangan panik. Umpamanya, ya, kita stres berlebihan. Kedua, temperamen yang mudah terpengaruh oleh stres. Jadi ada orang yang yang labil gitu ya, dengan stres sedikit saja dia sudah bisa panik. Ketiga, mempunyai riwayat pelecehan fisik atau seksual semasa kecil. Keempat, faktor genetik dalam keluarga. Jadi kalau dalam keluarga orang yang mudah panik, biasanya anak-anaknya juga bisa mudah panik juga. Dan kelima, mengalami peristiwa yang traumatis. Keenam, perubahan yang berdampak pada fungsi otak atau sistem saraf yang keliru menerjemahkan sensasi dari tubuh dan dianggap sebagai suatu ancaman. Ini salah crosslet kata orang-orang. Jadi salah persepsi, ya, yang dampaknya kepada fungsi otak yang terganggu. Terus, nah ini yang bahaya, mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein secara berlebihan. Kita tahu bahwa kafein itu kan stimulans, suatu zat yang dapat menstimulasi, ya, mengaktifkan. Tapi kalau berlebihan, maka lompat-lompat otaknya jadinya, jadi kita jadi panik. Bagaimana dampaknya kepada serangan panik? Itu mempengaruhi semua sisi kehidupan seseorang, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan bersosial.
Apa yang kita dapat lakukan untuk menolong orang yang mengalami serangan panik? Pertama, kita harus tetap tenang. Jadi jangan ikut-ikut panik. Yang nolong, bicara dengan tenang dan hindari keributan. Jadi biasanya kan kalau orang panik, nanti pada ikut-ikut panik. Nah, itu justru menambah, bukannya menambah, jadi harus dibuat tenang ya. Pasien dibuat tenang dan supaya suasana juga jangan dibikin ribut. Lalu kita memilih kata-kata yang bijak agar pasien dapat melewati serangannya dan katakan bahwa Anda akan tetap bersamanya. Jadi kita sebagai yang mau menolong itu harus memberi membuat pasien tenang dan bahwa kita selalu ada di sampingnya. Lalu tanyakan dengan lembut, apa sih yang diinginkan saat itu? Tapi jangan memberi pertanyaan bertubi-tubi. Keempat, katakan bahwa serangan ini segera berakhir. Katakan bahwa perasa panik ini tidak berbahaya. Bantu mengatur nafas. Jadi serangan panik itu biasanya hanya 2-10 menit, tidak lama. Ya, jadi makanya dikatakan bahwa ini dan dikatakan bahwa serangan panik sebetulnya tidak berbahaya. Lalu kita bantu mengatur nafas dengan cara pasien mengikuti cara nafas Anda. Umpamanya kita suruh pasien narik nafas pelan dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, ditahan waktu itu nafasnya, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan sampai pasien merasa, jadi diulang terus. Jadi kalau sudah hembus, tarik lagi nafas 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan lagi melalui mulut, demikian sampai pasien merasa nyaman. Disarankan pasien duduk dengan tenang dan biarkan ia melewati serangannya. Lalu alihkan perhatian pasien pada benda-benda ada sekitar. Jadi dalam ruangan itu ada apa? Coba kita lihat. Itu apa? Itu apa gitu. Suruh pasien menyebutkan. Jadi kita umpamanya lihat ada vas atau ada botol apa, itu botol itu. Jadi kita mengalihkan perhatiannya. Kalau bisa dia juga menyentuh benda-benda tersebut hingga betul-betul teralih perhatiannya. Lanjut. Bagaimana kita mencegah serangan panik? Tentu saja seperti biasa kita harus aktif secara fisik menjaga suasana hati, mood kita. Berlatih mengolah stres dan relaksasi. Ketiga, mengikuti jadwal dan program kalau memang harus mengikuti pengobatan, ya ikuti dengan teratur. Dan seperti lain-lainnya, kita harus cukup tidur waktu malam 6-8 jam. Kelima, fokus pada teknik pernafasan dan relaksasi yang diajarkan terapis. Keenam, hindari melawan serangan. Jadi ada orang jangan sampai kita melawan, kalau umpamanya mau panik justru kita lawan, malah sebaliknya akan kita menjadi lebih panik. Demikian barangkali dari saya. Kalau nanti ada yang pengen bertanya nanti bisa pakai chat aja ya, atau WA ke Adi Yuswa.